Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Puji Astuti dari kelas A1 PG PAUD akan mempresentasikan tugas PAI Risam Buku. Yang pertama itu ada identitas buku. Yang A-nya itu ada isi, judul buku yaitu Kado Inspirasi untuk Guru Kehidupan, penulis Aden Sudarman SAG MPDI, penerbit Mazda Media, tahun terbit 2021, tebal buku 500 halaman. Selanjutnya yang B itu ada isi Risam, itu identitas buku. Identitas bukunya itu ada isi. Nah, isinya itu ada judul buku 365 Kado Inspirasi untuk Guru Kehidupan, penulis Aden Sudarman SAG MPDI, penerbit Mazda Media, tahun terbit 2021, tebal buku 500 halaman. Dan yang D itu ada isi Risam. Bab 8 Agustus. Mengasah mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, inspirasi Al-Quran dan Sunnah. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian yang lain, beberapa derajat, untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Guru harus mampu mendidik anak didiknya menjadi calon pemimpin. Pemilik masa depan. Untuk mendidik kepemimpinan siswa harus dimulai dengan kemampuan guru memimpin dirinya. Di belakang pemimpin besar yang sukses dalam kepemimpinannya, ada peran guru-guru yang luar biasa yang mendidiknya. Visi pemimpin mempengaruhi pikiran, orasi pemimpin mempengaruhi tindakan. Catatan inspirasi, kehilangan harapan jauh lebih buruk daripada kehilangan senjata atau sekedar logistik atau makanan. Muhammad Al-Fatih, Khalifah Turki Utsmani. Bab 9 September. Mengajar mendidik dengan kasih sayang, inspirasi Al-Quran dan Sunnah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan mendapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Guru penuh cinta selalu menebar senyuman dan kebahagiaan di ruang kelasnya. Guru tanpa cinta dan senyuman bagaikan bunga tanpa keindahan. Anak tanpa cinta tidak akan bahagia. Anak tanpa kasih sayang tidak akan senang. Pendidikan tanpa cinta kasih sayang tidak memiliki kekuatan untuk mengubah karakter dan kepribadian. Berusahalah untuk memberikan cinta, bukan meminta cinta kepada anak didik kita. Hanya dorongan cinta yang menghilangkan rasa lelah dan mendatangkan lillah. Keringnya jiwa dari keimanan mematikan benih kebaikan. Suburnya jiwa dengan cinta menghidupkan kelembutan. Catatan inspirasi, kunci keberhasilan guru dalam mengajar adalah kecintaan sang guru kepada muridnya. Kalau seorang guru mencintai muridnya, ia tentu akan mujahadah lahir dan batin.
segala cara akan dicapai, maka akhirnya tentu akan mendapatkan cara atau metode yang tepat, sehingga murid dapat menerima ilmu yang diajarkannya. Kiai Haji Ahmad Sahal, pendiri Ponpes Modern Gontor, Jawa Timur. Bab 10 Oktober. Keutamaan mencintai profesi dan ikhtiar mencintai pekerjaan setulus hati. Inspirasi Al-Quran dan Sunnah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Azza wa Jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan secara itqan, mengerjakan dengan sempurna. Hadis riwayat Baihaqi. Mencintai pekerjaan mendatangkan keikhlasan dan kebahagiaan. Tanpa kecintaan tidak ada perjuangan. Tanpa percintaan tidak ada pengorbanan. Hanya guru yang mencintai pekerjaan yang bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Profesionalisme dibangun oleh rasa cinta guru terhadap profesinya. Profesi guru pekerjaan yang mulia dan memuliakan orang lain. Guru adalah profesi yang menentukan baik tidaknya masa depan bangsa dan negara. Ujung tombak yang sangat menentukan kualitas pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki sebuah bangsa dan negara, dimulai dengan memperbaiki kualitas gurunya. Semakin banyak guru mengetahui keutamaan profesinya, semakin sedikit keinginan untuk meninggalkannya. Semakin banyak guru mengetahui keutamaan profesinya, semakin sedikit keinginan untuk meninggalkannya. Semakin banyak guru memahami keutamaan profesinya, semakin kuat kecintaan terhadap profesinya. Belajarlah mencintai pekerjaan, karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan kecintaan mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Catatan inspirasi, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan kreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Kiai Haji Maimun Zubair, pemimpin Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah. Bab 11 November. Membangun komitmen menjadi pendidik, pengajar, pembelajar yang menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Inspirasi Al-Quran dan Sunnah, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Guru harus komitmen dengan janji, confident dengan kemampuan diri, dan konsisten dengan hati nurani. Kehebatan religius seorang guru ketika mampu mendekatkan anak didiknya kepada Tuhan Penciptanya. Mendidik adab dan etika didahulukan sebelum mengajarkan ilmu pengetahuan. Buku bacaanmu kualitas dirimu, metode belajarmu kualitas mengajarmu. Pembiasaan dan keteladanan adalah metode terbaik menanamkan karakter dan kepribadian. Bangunlah karakter dan kepribadian siswa dengan cerita. Melatih hafalan lebih efektif di masa muda daripada di masa tua. Kuatkan pikiran dengan hafalan, lembutkan perasaan dengan bacaan Al-Quran. Mendidik siswa kaya materi itu penting, tetapi mendidik siswa kaya budi pekerti itu lebih penting.
Tokoh-tokoh besar terlahir dari sekolah dan ruang kelas yang nyaman, penuh kemewahan, tetapi terlahir dari keterbatasan dan kesederhanaan. Guru idaman siswa, kehadirannya diharapkan, ketiadaannya dirindukan, kepergiannya disedihkan. Guru lautan ilmu pengetahuan, ibu samudra maaf dan ampunan. Catatan inspirasi, lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena engkau tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan memasukkanmu ke surga. Imam Hasan al-Basri. Tabi'in, generasi setelah sahabat, ahli fikih, sastra Arab, tokoh sufi. Bab 12 Desember. Berbekal untuk kehidupan abadi yang diridhoi. Inspirasi Al-Quran dan Sunnah. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itu orang-orang yang cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kematian tidak usah dikhawatirkan dan ditakutkan, tetapi dihadapi dengan kesiapan bekal amal kebaikan. Cintailah Allah sepenuh hati, ibadahlah semaksimal kemampuan diri, sebagai bekal di akhirat nanti. Berbekal sebelum mati, beramal sebelum kemampuan menghampiri, menanam keyakinan adanya kematian dan hari pembalasan merupakan nasihat terbaik guru untuk anak didiknya. Kematian tanpa diiringi pahala kebaikan mendatangkan kecelakaan. Guru harus membuat kurikulum, mencetak anak cerdas ilmu pengetahuan, dan mencetak generasi cerdas menghadapi kematian. Awali kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan motivasi, akhiri dengan nasihat mengingat mati. Guru harus sama pandainya membuat perencanaan pengajaran yang asik dengan perencanaan kematian yang baik. Guru harus sama pandainya membuat perencanaan pengajaran yang asik dengan perencanaan kematian yang baik. Nasihat mengingat kematian, metode terbaik melembutkan hati dan perasaan. Semangat mengejar hidup bahagia, jangan melupakan semangat mengejar mati bahagia. Bekali anak didik dengan ilmu dan amal terbaik sebelum bertemu kematian. Catatan inspirasi, perbaikilah batin kalian, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriah kalian. Perbanyaklah mengingat kematian dan bersiap-siaplah sebelum ia datang, karena kedatangannya merupakan penghapus setiap kenikmatan. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah zaman Bani Umayyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.